dia membayar kekurangan. Ya, membayar kekurangan. Tinggal dibalik aja nih, nggak usah dibalik itunya, ini aja yang kita balik terus ini. Balik kan. Oh, ini tadi panahnya kurang. Bagi orang sistem, kurang panah itu bahaya ya, bisa sistem error. Apalagi untuk data modeling ya. Oke, nah pencatatannya bagaimana? Buku pembantu kas tunai atau buku pembantu kalau jumlah dibayar? Oke, betul. Itu aja. Ini kas tunainya minus. Ya, loh, BKU-nya kok enggak, Pak? Enggak. Karena di use case A, sorry, ya benar ya, di use case A, itu BKU-nya sudah balance. Ya. Ketika menerima bukti belanja, dia sudah ini sesuai ya. Dicatatkan sesuai belanja. Sehingga kalau nih kita ulang dari use case 9 ya. Misalnya use case 9 itu memberikan uang panjar Rp8, belanjanya ternyata 10 ya, maka di BKU-nya bertambah 10 ya. Kemudian BKU-nya kan minus 8 di sini, maka di use case 10B BKU-nya menjadi minus 2 ya. Oh maaf, saya salah. Oh, web mati. Nah, ini bentar ya, ada gangguan lagi nih. Sebentar, saya izin sebentar. Ada yang perlu saya lakukan. Salah password. Salah username. Sebentar ya. Ini ada error yang saya harus membetulkan. Kenapa lagi? Duh.
Sebentar, ada masalah. Sebentar ya, aduh ini repot ini. Sepertinya lagi force media. Oke ya, ulang. Kalau kita coba, mari kita ini, saya tulis saja deh. Tulis di mana ya? Sepertinya untuk panjar ini kan kita perlu benar-benar memahami ya, ilustrasi kasus panjar. Ini saya hancurkan aja nih. Oke. Ya, misalnya bukti ya, menerima bukti. Sebesar 10 juta. Maka selanjutnya kita pakai use case A ya. A. Ya. Nah, gini. Ini saya taruh di sini aja ya. BKU minus 8 juta. Nah, di sini BKU plus 8 juta. Ya, sehingga teroffset. Ya, teroffset. Kemudian di use case 10B, di langkah selanjutnya, bendera pengeluaran mencatat belanja. Berarti gimana? BKU minus 10. Kekurangan ya. Betul ya. Tuh. Bendera pengeluaran mengeluarkan atau apa istilahnya tadi? Membayar kekurangan. BKU sorry, bukan BKU lagi, BKU udah selesai ya, buku pembantu kas. Jadi BKU-nya selesai di langkah ketiga. Di sini BKU selesai ya, coba lihat. Nah, oke, misalnya yang buku pembantu kas nih ya, buku pembantu kas minus 8 juta ya. Udah gitu doang ya.
Jadi buku pembantu kasnya cuman di use case 9 dan di use case 10D. Coba lihat, kamu ikutin deh 4 tahap ini. Pak, masih Balance agak kan ya? bingung yang 10A, Pak. Kenapa? Nggak tahu, bingung yang BKU plus 8 juta gitu. Ya itu untuk karena apa namanya 10A dan 10B itu gabung sih seharusnya ya. Itu kan sebenarnya 10A dan 10B itu kan kalau kita ringkas bertambah minus 2 juta. Cuman dia caranya dikembalikan dulu 8 juta, baru dicatat belanja yang sebenarnya. Ya, ini kita kasih bintang nih. Ya, kita kasih bintang ya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kalkulasi di sisi bendahara pengeluaran. Ya, jadi prosedur aja. Jadi dia modelnya adalah dinolkan dulu, baru dicatat sesuai kenyataan. Oh ya, jadi dia nggak perlu ngitung lah. Untuk menghindari dia tuh ngitung gitu. Wah, ini kekurangan 2 juta, tak kasih 2 juta gitu. Enggak. Pokoknya buku pembantu panjarnya dinolkan, buku BK-nya dinolkan, terus nanti dikeluarkan sesuai dengan yang belanja sebenarnya. Iya, Pak. Tuh, bisa dimengerti. Kebalikannya ini ya, kasus panjarnya kurang. Kasus panjar yang kurang. Kebalikannya kalau untuk yang berlebih ya, yang berlebih berarti memberikan uang kas 8 juta, menerima bukti belanja sebesar 6 juta, maka di sini mencatat sebesar 6 juta, lalu pengeluaran menerima, ini 10C ya, menerima kelebihan berapa tadi? 2 juta. Nah, kebalikan. Itu kan ya, Anda bisa merasakan kan, ternyata kalau menggunakan kata-kata baru itu ya lebih mudah gambar ya. Ini saya gatal pengen bikin gambar. Pakai kata-kata dulu aja. Oke, kemudian use case panjar sudah terlewati ya. Kita masuk ke use case pajak kalau perlu. LS ya. Oke. Perlu nggak nih dilanjutin ke use case LS? Ya, atau bisa bikin sendiri. Oh iya, yes. Izin bertanya, Pak. Silahkan kawan. Silakan yang mau bertanya. Tadi pas memberikan yang ke-9, Pak, pemberian uang panjar kan BP panjarnya pada kolom pengeluaran. Berarti nanti saldo BP panjarnya minus ya, Pak, di awal? Betul, minus. Dia minus dulu baru plus, minus dulu baru nol. Sebentar. Ini ya. Oke, kalau buku pembantu panjarnya itu akan teroffset di use case 9 dan 10A. Di 9 dia minus, di 10A dia plus. Lihat ya, 9 minus, di 10A plus. Ini nanti kalau mau sih tak share ini ya. Kalau cuma cukup buat di kelas ya nggak apa-apa juga. Oke, jadi kalau memang gini, buku pembantu panjar itu yang bikin repot karena dia dicatat di 4 buku ya. Ada BKU-nya dengan alur tersendiri, ada buku panjarnya dengan alur tersendiri juga,
ada buku pembantu customer-nya dengan auto sendiri dan buku rencana objek. Buku rencana objek paling gampang. Ketika belanjanya sudah selesai, pokoknya masuk ke buku rencana objek. Kenapa? Karena uangnya sudah berubah menjadi output, gitu kan? Buku rencana objek itu sebenarnya, kalau menurut saya, membantu men-tracking output dari belanja kita. Nah, ini yang repot itu 3 hal itu ya. Kalau BKU itu yang paling repot ya, dia akan 4 kali catat ketika ngasih uang panjar, ketika menerima bukti belanja sebenarnya, dia melakukan 2 pencatatan, yaitu pengenolan dan pencatatan belanja sebenarnya. Lalu langkah keempatnya adalah menerima kelebihan uang panjar atau membayarkan kekurangan uang panjar. Saya gatel nih bikin gambarnya. Mohon maafkan saya ya. Hapus semua. Uang panjar melibatkan 4 buku, 4 pembukaan ya. BKU dulu aja ya. Panjar dan ya. Ini BKU. Terus di sini ada sebuah gambar gede gitu. Oke ya. Ya, memberikan uang panjar. Oh enggak, kurang gede. Ya, maka di sini ya insert tadi. BKU minus buku pembantu kas minus BP panjar minus. Kemudian di sini adalah menerima bukti belanja ya, BKU-nya plus untuk 0 ya. Kemudian BP kas tidak ada, BP panjar tidak ada. Kemudian di sini mencatat belanja sebenarnya ya, BKU minus. Oh sorry, ini sudah nih ya, ini buku panjar ya, buku panjar. Bentar ya, ini buku panjarnya itu ketika menerima buku panjar di 10. Sorry. Ya, betul ya. Menerima bukti buku panjarnya juga kita pluskan supaya 0. Mencatat belanja sebenarnya BKU minus sesuai ya, sesuai belanja sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah ya, ini bagi 2 nih, menerima atau mengeluarkan kelebihan atau kekurangan. Susah ya, salah satu aja lah ya, nanti kebalikannya gampang. Menerima kelebihan panjar, berarti di sini adalah BP kas enggak. Atau kita bagi 2 nih ya, bisa menerima kelebihan atau ini kan
Anda tuh harus bisa menerima kelebihan dan menerima kekurangan. Buku rincian objek itu ada di sepuluh B ya, ketika mencatat sebenarnya. Ya. Buku rincian objek. Udah gini aja lah ya, ini dan sebaliknya. Udah lah, kamu cukup cerdas lah ya. Kalau sebaliknya berarti derivatnya apa namanya minus ya, sehingga nanti pas nanti angkanya pas. Oke? Apakah dengan ilustrasi lebih mudah? Enggak lah, lebih mudah itu dengan bocoran soal. Ya, setuju ya. Tadi yang bertanya siapa ya? Bagaimana dengan penjelasan ini? Bisa dipahami atau tambah bingung? Silakan Alvira. Tadi saya yang nanya itu Pak udah paham Pak. Sudah paham? Baik. Afifah sedang typing ya. Ya, sambil menunggu lo dihapus. Maaf, salah jendela Pak, harusnya di WA sama si Ani. Baik ya. Oke, kita lanjutkan use case 11, yaitu apa nih, use case 11 apa nih? Menerima SP2 DLS barang dan jasa. Ya, menerima SP2 bendera pengeluaran, menerima SP2D LS dari BUD ya, atau kuasa BUD juga nggak apa-apa. Maka pembukuan dilakukan segera jumlah belanja bruto sebelum dikurangin potongan sebagai belanja pengadaan barang dan jasa. Ya. Oke. Karena di sini ya, karena di sini tidak melibatkan kas di, maka pencatatannya ada apa namanya ini langsung lewat aja ya, lewat doang. Ya, SPDLS itu tidak melibatkan uang di bendara, tapi tercatat ya. Dia harus mencatat di buku rincian. Yang terpentingnya sebenarnya buku rinciannya. Ya, belum di DIPA-nya ya. Di DIPA-nya kan nanti harus juga mengurangi juga tuh. Dia masuk ke BKU Plus, tapi jadi tidak melibatkan kas di uang di bendarawan pengeluaran, tetapi output tercapai. Output belanja tercapai. Nah, itu kasusnya sebenarnya. Oke, nah ini kan dia menerima LS dari pusat ya, berarti ini hilang semua nih, hapus nih. Dia sekedar melakukan pencatatan saja. Ini 11 nih. Ya, menerima SP2DLS. Iya. Sebentar ya, Yukiko. Yukiko itu salah satu tokoh di Berelie yang seri bulan, bintang, komet, komet minor, nebula, apa mana? Izin bertanya Pak tentang rincian objek. Sebaiknya dibuat jenis belanja atau dibuat per rekening saja. Rekening belanja. Itu loh Pak, kemarin tuh waktu pengerjaan tuh malah kita masih bingung banget bikin laporan-laporannya sama di rincian objeknya itu sih. Ya nggak apa-apa, karena gini, ini kaca dulu ya. Seharusnya per rekening. Ya.
dalam latihan di matkul ini ya, fokus hanya di buku pembantu dan buku pembantu ya, untuk buku rincian objek memang tidak dikerjakan aslinya, karena pada kenyataannya ya dikerjakan oleh aplikasi. Maksudnya gini, kalau Anda itu disuruh, jadi kalau Anda diminta buat buku rincian objek per rekening, itu wasting time banget. Karena nanti bikin buku banyak tapi dikit, bikin buku banyak tapi transaksinya dikit. Dikit. Aduh, besok kayaknya saya ganti keyboard ya, yang switch merah aja ya, yang nggak ada suara. Ternyata kalau saya ketik-ketik masuk ke mikrofon nggak enak dengernya ya. Ya, itu ya. Sementara kalau BKU sama buku itu kan memang panjang gitu ya, memang panjang gitu. Jadi itu sih jawabannya kira-kira. Memang kalau buku rencana Anda bingung ya wajar gitu. Ya karena begitu, karena dia harusnya memang per rekening, tidak disatukan. Masalahnya jumlah rekening di belanja itu wakeh pol ya, kepala 5 ya, 51213, 51211, wah 51111, 53 itu belanja modal ya. Itu sebentar, ada kok di ini, ada di sini nih. Kode rekening ada di sini. Saya kemarin kayaknya ngelihat deh. Oh, nggak ada. Aduh, saya lihat di mana ya? Aku lihat di mana ya? Di sini kah? Saya lihat di mana ya? Di sini atau di penatosan? Pokoknya, atau kalau nggak gambarnya sih lihat Permendagri aja. Ya, Permendagri 13, ini aja. Kita kasih tahu di sini. Permendagri 13. Lampiran deh. Lampiran Permendagri 13. Didominasi yang bikin tebel adalah kode rekeningnya ya. Panjang gitu kan. Oke. Sip. Kita kembali ke sini. Ya, ini untuk use case SP2DLS tadi di halaman berapa tadi? 119 ya. Di halaman ini. Sorry, ini adalah menerima SP2DLS Barjas, belanja barang dan jasa ya. Oke, nah, ini seru lagi nih, nomor 2, menerima SP2DLS belanja gaji ya. Ini seru yang sudah terangkan tadi ya. Sorry, masih kurang. Yang 11 ini masih kurang, maaf. Ya itu kita bayar pajaknya ya. Ya. Sebentar. Menerima bukti potong ya. Ya, menerima bukti
potong. Bukti potong pajak dari BUMD. Nomor 12 nih. Ya, menerima bukti potong pajak plus jasa dari BUMD. Nah, maka sama juga nih ya, apa namanya, BKU-nya plus minus, BP pajaknya juga plus minus. Ini nomor 12 ya. Use case 13. Use case 13 ya. Menerima SP2DLS gaji dari BUD. Di ya, ya, saya screenshot kemudian coret-coret nih. Setiap kode rekening belanja gaji dan tunjangan, guys. Seru guys. Tuh ya, rincian objeknya itu per rekening. Rincian objek. Kita kembali ke sini dulu ya. Jadi ini menerima SP2 ya, pembukuan dilakukan sejumlah ya, SP2DLS gaji. Kalau yang tadi Barjas ya, yang tadi Barjas. Gaji. Maka sama sebenarnya ya, rincian objek ini per rekening. Per rekening gaji tunjangan. Ya, ini kalau dimanualkan ya, makanya kita lewati. Oke. Bagaimana kalau ada informasi pemotongan pajak? Sama sebenarnya. Ini ada di use case 14. Menerima SP2DLS gaji. Ya, sama ya. Ya, oke. Habis ya? Habis? Oke. Demikianlah penatausahaan penatausahaan bendahara pengeluaran SKPD. Masih tersisa 2 lagi ya bahasan kita, yaitu pertanggungjawaban dan pelaporan. Ya, sebelum masuk ke situ, ada yang ingin didiskusikan dulu teman-teman? Kalau nggak ada, saya mau ini dulu nih, menunjukkan dulu ya. Kita lihat yang lain dulu supaya nggak blunder nih konoto. Ya, apa sih gunanya Anda belajar bendahara pengeluaran ini? Ya, gunanya macam-macam. Satu, supaya tahu ilmunya bertambah. Yang kedua, supaya kalau nanti atau kalau ditempatkan di pusat pun Anda akan mengerti. Kalau Anda masuk pajak, nanti bisa meriksa bendahara daerah ya, bendahara pengeluaran SKPD. Kamu udah paham tuh bahasanya. Saya minta buku pembantu pajaknya mana, saya minta buku pembantu kasnya mana, gitu ya. Penyetorannya gimana, kan bisa ngerti. Dan yang ketiga, pengetahuan tentang bendahara pengeluaran ini sebenarnya bisa menjadi tema KTTA ataupun tema skripsi atau bahkan nanti S2 ya. Kita lihat nih. Baik itu, jadi gini, baik itu dilakukan secara menyeluruh maupun apa itu maksudnya? Kalau saya lihat
cari di Google Cendekia, Google Scholar, ya, itu banyak paper-paper terkait dengan bendahara pengeluaran. Contoh yang satu siklus full disoroti adalah skripsi ini. Ini laporan, ini KTTA nih, ya, KP, kalau di sana laporan kerja praktek ya. Ya, dia melihat seluruh aspek dari bendahara pengeluaran. Pokoknya dipototin semua ya. Coba kita lihat ininya, latar belakang atau simpulan juga boleh ya. Nih ya. Nih. Nah, ini tapi contoh juga ini contoh yang nggak oke. Kenapa? Karena diawali dengan definisi ya. Menurut pasal 1, ini kan definisi ya. Kayak saya lebih suka atau bukan saya lebih suka. Saya lihat saya lebih suka dan praktek di dunia paperan, penulisan karya tulis ilmiah, pendahuluan itu ya dimulai isu yang menarik mengenai topik itu ya. Jadi kalau ngomong aja di sini ya, apa gitu ya, terkait dengan bendahara pengeluaran itu risikonya tinggi ya, kan bisa ngomong atau ya kontribusinya sangat besar terhadap LKPD. Oke. Nah, kemudian saya mau lihat metodologinya kalau ada. Ini harus bayar ya. Cuma 60 halaman loh ini. Sebelum kesimpulan pun sebenarnya udah tahu apa yang dilakukan. Formal dari kita mengenai di ya. Oh, setelah tidak berhenti pada kesesuaian, tapi ini capek atau tidak gitu. Nah, ini salah satu di deskripsi. Ya, dia melakukan menyeluruh terkait sama si kita lihat itu menggunakan nomor sekian. Kamu kan juga lagi nyusun KTTA nih, oh ya. Jenis-jenis bendahara terbagi dalam 2 jenis. Ah, ini kesalahan. Ya, simpulan itu ingat, simpulan itu bukan ringkasan. Simpulan itu kamu menunjukkan temuan dari bahasan ya. Sehingga di per 9-nya per 9 PKN STAN
tahun 2000 udah pada pegang kan ya, plus ini ada di PS9 atau ini tunjukkan ini ke aja deh. Ya, kita tunjukkan ini dulu ya. Oh sorry, saya kayaknya pun screenshot deh. Saya tuh motong deh, nggak ada ya, tidak ada. Aduh, per 9 juga nggak ada ya, per 9. Sebentar ya, ini aja nih, ini. Salin gambar, saya taruh di Discord ya. Di sini juga boleh deh. Di sini nih kan full streamingnya. Simpulan itu adalah menjawab pertanyaan atau tujuan penulisan, ya. Ini nih, maka untuk bisa menjalankan per 9 ini, ya, saya sangat menyarankan teman yang sedang menulis KTTA itu membuat triks, ya, contoh triks ya. Ini contoh milik teman Anda nih. Saya tampilkan di ini ya. Sebentar. Saya tampilkan di screen ya. Sabar sih. Saya tampilkan di screen. Ya, enak bimbingan saya. Ini tak minta bikin matriks, yaitu matriks kesesuaian. Jadi bahkan di proposal pun kita minta untuk mengisi kesesuaian, karena supaya nanti nggak bingung di belakang. Nanti ada bikin proposal, menyelesaikan ke belakang, bingung mau ngapain, mau bahas apa, simpulannya apa. Tak nih ya, dia statement tujuannya apa? Ini ngilangin. Saya print aja. Nah, bisa enak ya. Nah, kalau diingin mengetahui proses penyusunan, nanti akan dibahas lah membandingkan dengan peraturan. Simpulannya adalah sudah sesuai atau belum. Ini mungkin yang tidak dilakukan oleh Mas yang membuat skripsi di yang tadi ya. Jadi dia simpulan mana-mana gitu ya. Untung kita sudah punya per 9. Simpulan, bahasan, dan tujuan itu harus selaras ya. Itu ada di halaman sekian tuh. Kira halaman 25. Udah baca kan ya? Saya kembali ke ya, saya kembali ke sini. Berarti ada yang membuat paper melihat benar pengeluaran secara utuh. Ada juga yang membuat paper ya tentang bendera pengeluaran nggak perlu umum ya, cukup ada usahaannya aja jadi skripsi ya, atau cukup pada kompetensinya aja. Ini agak jauh nih, kompetensi agak jauh. Nah ini ya, ketepatan waktunya saja boleh loh, menarik loh. Apa? Bendera pengeluaran itu setahun transaksinya ratusan atau
Ada nggak yang terlambat? Itu seru kalau dipelajari gitu. Semua ilmu itu seru sebenarnya kalau Anda. Bagaimana kalau UP-nya aja yang kita lihat? Mungkin mudah-mudahan 516 nggak ada yang judul. Iya ya Pak ya, banyak ya. Gitu. Oke ya, itu sedikit mengenai apa namanya? Nah, waduh kok kamu basah kuyup keringat semua. Nah, itu sekilas tentang bendera pengeluaran ya. Nah, kita kembali lagi ke materi ya. Pertanggungjawaban dan pelaporan, teman-teman sudah tahu lah, ini kita ulas singkat aja, sudah 927. Pertanggungjawaban bendera pengeluaran itu ada PTU, administratif dan fungsional ya. Kenapa yang LS enggak? Karena LS-nya udah ada di sana. BUD sebenarnya ya. Sehingga yang perlu untuk intinya kalau kita lihat ini adalah uang yang lewat di kita. Uang yang lewat di uang yang lewat di itu bukan mainan. Ini apa? Itu bukan mainan. Ini apa? Ini buat kuliah. Kuliah? Ini bilang gini, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ke sana. Ya udah, duduk boleh, tapi ini udah mau selesai. Udah Bang. Ini duduk boleh, tapi jangan mau selesai. Bismillah. Jadi ini uang yang lewat di jadi penatasan bendera pengeluaran tuh sedikit berbeda dengan penyusunan LRA ya. LRA semua belas laporkan. Enggak, ini nggak buat main. Itu ini apa ya? Ada Among Us, ada Iya, Among Us. itu icon Discord-nya Among Us ntar ya ganti aja biar nggak dikira main nggak dikira nggak ini nggak main ini ya ini ya kemudian nggak boleh kita kalau mau duduk sana. Ini naik sini aja nih. Tuh, panas ya nggak dikenal. Awas kecepet ya, Dek. Mau beli pizza? Sama Mbak. Enggak. Ini anak saya begini nih. Kalau bapaknya, kalau kan pengen sama bapaknya ya, kita sebentar saya izin dulu sebentar. Itu ya. Itu ya. Iya. Ah.